Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas shaimin was-shaimat binuri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Huda, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi bulan Ramadan ini, beliau seluruh waktunya dihabiskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi seluruh anggota tubuhnya juga ikut puasa. Matanya puasa, telinganya puasa, lisannya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa, kemaluannya puasa, perutnya puasa, dan hatinya juga puasa. Tawajuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya bukan hanya di bulan Ramadan sebetulnya. Tiwala sepanjang umurnya, sepanjang tahun kita harus juga bisa menjaga mata kita. Kenapa demikian? Ada ungkapan kunu rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Jadilah Anda insan rabbani. Insan rabbani itu taatnya kepada Allah tidak mengenal waktu dan bulan. Setiap saat hatinya selalu hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bulan Ramadan dia taat, bukan. Ya, dan setelah di luar bulan Ramadan dia enggak taat kepada Allah, bukan. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah juga sama Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Ketaatan kita kepada Allah harus penuh dengan semuanya. Dan apa hikmah-hikmah yang Allah berikan nanti kepada anggota tubuh kita kalau kita semuanya bisa ikut puasa? Ada hadis ketika baginda Nabi mengatakan, apabila datang bulan suci Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Begitu. Hadirin yang berbahagia, ulama mengatakan, fakama tuftahu abwabul jinan al-aliyah tuftahu abwabul jinan fil insan. Ketika pintu-pintu surga yang tinggi itu Allah buka, Allah juga buka pintu-pintu di dalam diri manusia. Artinya pintu menjadi sarana, wasilah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dalam diri kita ini semuanya. Contoh pertama, mata misalnya. Kalau kita gunakan mata kita untuk melihat kitabullah, Al-Quran, melihat kebesaran Allah, maka mata kita ini akan menjadi baban wa wasilatan ila jannah, pintu sarana menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Telinga ketika kita gunakan untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama, nasihat-nasihat ulama, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, maka telinga kita akan menghantar kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga lisan yang kita punya ini, lisan. Kalau lisan kita gunakan, kita sibukkan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk berselawat. Ada orang di bulan Ramadan, katanya Nabi, ya, hanya menahan lapar dan haus, tapi lisannya enggak puasa, suka ghibah, namimah, dusta, sumpah palsu. Ya. Nah, jika kita lisannya ikut puasa, takut kepada Allah,
mengharapkan ridha Allah, insya Allah lisan ini akan menjadi wasilatan wa baban ilal jannah, sarana dan pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita ini, ya, jika kita jaga, nggak pernah maksiat, nggak pernah zalim, nggak pernah naikkan hal-hal yang kagak baik yang membuat Allah marah, dan tangan ini suka berbagi kepada para fuqara, masakin, menolak kezaliman, insya Allah tangan ini akan menjadi sarana menuju pintu dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaki kita. Kalau kita bawa kaki ini untuk melangkah menuju rumahnya Allah, menuju tempat-tempat majelis ta'lim, perjalanan-perjalanan yang dalam kategori ada syariah Allah, ya, menjenguk orang sakit misalnya, ikut mengusung jenazah misalnya, insya Allah kaki kita ini akan menyeret kita jadi sarana pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hati kita. Kalau hati kita fokuskan ini khusyuk, ya, hanya takutnya kepada Allah, niatnya ikhlas hanya kepada Allah, sabarnya kita menahan semuanya karena Allah, tawakalnya karena Allah, insya Allah hati kita juga akan menghantar kita menuju pintu dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya ketika seorang manusia, ya, dengan contoh baginda Rasul, anggota tubuhnya dan hatinya ikut berpuasa semuanya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan? Hikmah yang pertama katanya untuk lisan dulu. Wa qad yukrimuhullahu azza wa jalla bi karamatil lisan. Allah berikan katanya kemuliaan kepada lisannya. Jadi ada karamatul lisan. Fayunzilu ala qalbihil bayan alladhi yaqulu fil Qur'an. Jadi lisannya ini bisa apa? Menjelaskan apa yang ada dalam hatinya, yang begitu dalamnya. Allah mengatakan atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi semacam ada ilmu laduni, ya, bisa mengurai hakikat-hakikat Al-Qur'an, ulum-ulum ghaibiyah, ya, kemudian bisa berbicara dengan ayat-ayat kauniyah yang begitu indahnya, yang begitu dalamnya, dengan implisit, dengan teliti, dengan jelas, ya. Kemudian yang kedua, maqad yu'tihillahu bilisanihi kun fayakun. Kalau lisan kita jarang berdusta, selalu terjaga, ini Allah berikan karunia, kemuliaan. Lisan kita kalau ngomong ini, apabila ingin sesuatu, kun, katanya fa innahu yakun, maka jadilah. Kita dengar ada orang-orang yang masya Allah minta doa, insya Allah antum menjadi orang sukses, sukses. Insya Allah antum menjadi orang yang penuh dengan keberkahan-berkahan. Di Mesir saya punya guru, masih hidup sekarang, umurnya sudah 100-an. Itu kalau beliau ada, kita sengaja berbaris, pengen cium tangan, ingin ambil berkahnya. Beliau suruh pegang kepala saya, didoakan wafaqakullah. Itu yang selalu saya nantikan. Semoga Allah berikan taufik kepadamu, hidayah kepadamu. Saya yakin banget ini doa ulama. Bilang amin, amin, amin. Nah, jika lisannya selalu dijaga, dipelihara, maka lisannya apa? Akan mujah. Kalau bahasa kita apa tuh? Lisannya mujara. Ya. Ketika dia ingin sesuatu, dia sebutkan, maka dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lain juga yang Allah berikan kepada lisan yang enggak pernah dusta, selalu berpuasa, itu bisa yatwil masafat wal jihad. Bisa melipat jarak kita. Bisa tembus jarak yang begitu jauhnya. Salah satu contoh, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika berada di kota Madinah sedang berbicara bersama sahabat di atas mimbar, beliau bersuara keras mengatakan, ya Sariyatul Jabal, wahai pasukan yang ada di atas gunung. Ini Sariyah, ada istilah dua, ada Ghazwah, ada Sariyah. Kalau Ghazwah, peperangan besar yang dipimpin oleh Rasulullah.
Kalau Sariyah perang-perang kecil yang dipimpin oleh para sahabat. Itu di mana adanya? Di Persia. Persia di mana? Rusia. Bayangin, dari Madinah suara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai ke Persia, lewatin lautan, gunung, berapa jauhnya itu? Katanya, ya Sariyah terjabal, pasukan yang ada di atas gunung, lihat. Yang subhanallahnya apa? Fasami'a, katanya Sariyah, ini pasukan ini dengar, dan bukan hanya dengar, fahima muradahu, memahami apa maksud teriakan dari Sayyidina Umar. Kan ada orang dengar tapi agak paham. Ya, kita misal ngaji itu kan perangkat ilmu pertama apa? Kuping, dengar. Dari kuping disaring ke kepala, akal kita. Oh benar juga. Dari akal lari ke sini, hati. Nah, kalau hatinya cakep melahirkan hatinya jelek tidak melahirkan. Istilahnya ada silsilah mafkudah, ada mata rantai yang terputus. Oleh karenanya ulama mengatakan kalau kita selalu hadir ke majelis ilmu misalnya, salah satu adabnya zakki nafsa qabla sima, sucikan dirimu sebelum mendengarkan ilmu. Maksudnya apa? Niat di rumah sedang istighfar, selawat, ya. Kemudian pas hadir ilmu, kosongkan hatinya, dirinya, pengen benar-benar dapat ilmu baru dari Allah. Ya, kupingnya ketika mendengar nanti seperti kaset kosong yang baru, rekamannya cakep, maka hasilnya juga melahirkan amal. Berapa banyak kita, ya mungkin ini kuping-kuping yang suka maksiat, dosa, dengar ilmu hanya keluar lagi, naik ke atas, nggak melahirkan amal. Dan ulama mengatakan ada silsilah mafkudah, ada mata rantai yang terputus. Kemudian subhanallahnya, pasukan yang ada di Persia juga mengatakan labbaik ya Amirul Mukminin. Bayangin, jarak yang begitu jauh, dan juga dengar juga dan menyambut. Labbaik ya Amirul Mukminin. Ya, wahai Amirul Mukminin. Jadi lisan yang selalu terjaga, yang selalu puasa, dia yadil masafat wal jihad, bisa menembus jarak yang begitu jauhnya. Subhanallah. Kemudian juga wa ya'alullahu azza wa jalla hadzal lisan mujaban fi ayyi du'ain yatlubuhu min haddatir rahman. Allah jadikan lisannya itu mujaban, mujarab, ya. Doa apa saja yang dia minta kepada Allah, katanya fala yaruddullahu azza wa jalla ala talab. Allah enggak pernah menolak doanya. Wa kullu talabin yatlubuhu yuhaqqiquhu Allah wa yudkhiluhu fi kulli jannah. Semua doa-doa yang dia minta Allah realisasikan, Allah kabulkan. Dan orang-orang ini masuk dalam kategori lahum ma yasha'una inda rabbihim. Bagi mereka apa-apa yang mereka inginkan di sisi Allah. Artinya ketika menginginkan sesuatu dengan lisannya yang penuh dengan keberkahan dan karomah, Allah kabulkan semuanya. Nah, itu yang pertama, Allah berikan kemuliaan kepada lisan kita yang puasanya bima'nal haqiqah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan kepada tangan. Tangan yang selalu puasa, takut kepada Allah, tidak pernah maksiat, tidak pernah zalim. Ya, apa keberkahannya? Katanya wa qad yu'tihillahu 'azza wa jalla karamatil yad. Allah berikan kepadanya kemuliaan tangan. Fala talbisu maridun illa syafathu. Ini tangannya katanya kalau megang orang sakit langsung sembuh. Saya lagi rame-ramenya tuh di mana tuh di Dayak ya, di Kalimantan. Ada Ida Dayak. Berbondong-bondong orang berobat tuh, dia pegang sembuh, dia pegang sembuh. Memang ada orang-orang yang Allah berikan kemuliaan tuh, ya. Dan itu adanya dalam diri kita, bukan dari luar diri kita. Ada orang misalnya cari dari cincinnya, dia macam-macam enggak. Ini dari dalam dirinya. Karena dia selalu menjaga hak-hak Allah, hudud-hudud syariah, maka Allah berikan kemuliaan kepada dirinya. Ya. Kemudian idza
wada'a yadahu fi ta'am fa innal barakata tudu fi hadzal ta'am. Kalau tangannya itu diletakkan di makanan, itu makanannya jadi berkah, jadi banyak. Kan ada kisah suatu saat baginda Rasul diundang oleh Ummu Hani kalau sana, ya, ngundang para sahabatnya setelah sholat Jumat. Ternyata yang datang banyak banget. Ummu Hani khawatir, wah ini cukup apa kagak nih? Misalnya saya hanya masak untuk 50 orang, yang datang hampir 100 orang, ya. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kira-kira makanan cukup apa kagak ya? Yang datang banyak banget ya Rasul. Rasulullah pegang itu makanannya, ya, nah, tangan yang penuh berkah ini. Semua sahabat yang datang bisa makan semua tuh, ya, kagak habis-habis. Nah, bahkan katanya sampai lebih. Kemudian contoh lagi, ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, sahabat, besok semua kumpul berbaris di sini semuanya. Besok kita akan menyerbu Khaybar, Yahudi Khaybar. Ya. Peperangan besok akan dipimpin oleh seseorang yang dia dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Ini sebuah maqamat, kedudukan yang sangat mulia, dicintai Allah dan mencintai Allah. Para sahabat itu semuanya pengen semua. Apalagi Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang kagak pernah pengen sama jabatan, gak pernah sama sekali. Ya, tapi ketika ada kata-kata besok peperangan akan dipimpin oleh seseorang yang orang itu dicintai oleh Allah dan mencintai oleh Allah. Siapa coba di antara kita yang kagak pengen itu? Ya, kemuliaan yang sangat luar biasa, mendapat cintanya Allah. Akhirnya semuanya kumpul, semua berbaris hari besoknya. Kumpul. Sayyidina Umar diriwayatkan sampai atala raqabahu, sampai manjangnya lehernya tuh. Paham Pak ya? Manjangin gitu biar apa? Biar kelihatan nama Nabi. Dia artinya pengen banget dipilih jadi pimpinan perang. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Aina Ali?" Di mana Ali? Ali lagi sakit ya Rasulullah. Hatuni, bawa ke sini. Dilihat Ali matanya lagi bengkak sakit. Rasulullah pegang syapat sembuh. Tangannya penuh dengan keberkahan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga ketika lagi hijrah bersama Nabi, kakinya disengat kalajengking, ya, Rasulullah pegang hilang. Dulu kami punya orang tua, mungkin juga ada ya di kita ini. Itu kalau kena misalnya kena pisau atau kena golok, itu dia Bismillahirrahmanirrahim, langsung rapat itu. Mungkin bapak-bapak ada yang punya gitu ya. Itu luas itu. Ya itu namanya lah warasul Rasulillah, itu warisan Rasulullah. Memang tangannya penuh dengan keberkahan. Di Cibitung dulu saya ketemu nenek-nenek itu suka orang sakit, dia pengen diurutin, sembuhin, pada sembuh aja tuh. Saya tanya, nenek kalau ngurutin baca apa nek? Dengan bahasa sederhananya, ya nenek mah nggak bisa apa-apa. Nenek cuma bisa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahnya mungkin punya kandungan tauhid yang kuat, kepasrahan yang kuat kepada Allah. Bagaimana Nabi ya lisannya itu. Ketika mana'aka, ada Nabi tertidur dalam perang, ya, tiba-tiba ada datang kafir Quraisy, angkat pedangnya, ya Muhammad, man mana'ani an aqtulak. Muhammad, siapa yang bisa mencegah saya untuk membunuh? Apa katanya? Allah, langsung gemetar. Ya, lisan yang penuh dengan keberkahan. Ada orang baca Bismillah, ya, punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kita baca Bismillah 1000 kali, gak ada asar-asarnya. Ada pertanyaan, kenapa tuh? Apakah kurang ikhlas? Apakah lisan kita banyak dustanya? Ya, apakah tawajunya kita salah kepada Allah? Ini pertanyaan-pertanyaan. Kemudian contoh lagi dikisahkan
tangan yang selalu berpuasa karena Allah, ya. Itu sekali mukul orang bisa orang jatuh, pingsan, mati. Contohnya di sini apa? Cerita Nabi Musa alaihissalam. Ketika ada anak muda sedang beribut, ya berantem, belum pisahin. Akhirnya salah satunya yang dipukul tuh. Apa ayatnya? Fawakazahu Musa faqata alaihi. Saling pukul langsung joprak. Ya, jadi tangannya nggak sembarangan. Ya, ini ada apa? Ada karomah namanya. Kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada tangan-tangan yang selalu puasa, ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada kaki-kaki yang Allah berikan kemuliaan kepada kaki kita ini. Mudah-mudahan kaki kita menghantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Fayatwillahul arda aw yamshi fil hawa aw yamshi al ma. Ada orang Allah berikan kemuliaan kepada kakinya itu. Dia kalau jalan kayak gini cepatnya itu. Ya. Ternyata kayaknya dia kayak terbang di angkasa, kayak berjalan di atas air gitu. Kenapa? Karena kakinya selalu terjaga, kagak pernah melangkah kecuali kepada tempat-tempat untuk taat kepada Allah. Mohon maaf, kalau kaki kita suka maksiat, ya ini jadi renungan kita nih. Artinya mulai hari ini mulai kita jaga betul-betul. Kalau kita pengen mendapatkan karomah dari Allah, maka kita harus menjaga diri kita agar Allah juga turunkan karomah kepada diri kita semuanya. Contoh perut sekarang. Ada perut-perut yang Allah kasih juga karomah. Ya, kenapa? Ini perutnya terjaga, nggak pernah masuk barang-barang yang syubhat, nggak pernah masuk barang-barang yang haram, selalu Allah pelihara. Ya, nah ini perut katanya suatu saat ketika diberikan contoh sahabat, disajikan makanan, ini perut seperti bisa mendeteksi ada barang racun di situ. Ya, ada bakteri di situ. Jadi perut ini bawaannya nggak mau aja menyentuh, nggak mau makan. Nah, ini merupakan juga karamatullah lil batn, kemuliaan Allah kepada perut. Nah, oleh karenanya katanya kita harus menjadi orang-orang yang bisa muhasabah diri. Kapan waktu terbaik kita muhasabah diri? Dari waktu asar sampai menjelang matahari terbit. Kita merenung, muhasabah, ya Allah, apakah dari pagi sampai asar ini ada kata-kata kita yang jelek, yang kotor, nyakitin orang? Apakah anggota tubuh kita ini ada yang zalim pada orang lain? Kalau ada kita menangis, menyesal, mohon ampun kepada Allah gitu. Kalau nggak ada, bersyukur sama Allah dan mohon kepada ya Allah bimbing saya agar selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Imam Muhasibi digelar itu. Orang yang selalu muhasabah diri, selalu ya setiap asar itu selalu muhasabah. Maka digelar dengan Imam Muhasibi, orang yang selalu introspeksi diri, menyadari. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir hati ini. Hati ya yang selalu terjaga. Ada orang hatinya kan jelek aja tuh, kagak puasa hatinya tuh. Karena puasa yang hakikat amma siwallah, ya hanya untuk Allah aja, dia berupaya. Ada hatinya selalu iri sama orang lain, berarti hati nggak puasa dia. Hatinya dengki, hatinya jahat, ya hatinya isinya jelek aja, ya kotor aja pikirannya. Nah, ini dia nggak jaga puasanya. Katanya kalau anda puasa maka hati juga anda juga harus puasa. Khatarat lintasan pikiran juga harus puasa. Nah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa kagak dapat apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Hadirin yang berbahagia, inilah ya kita bagi waktu untuk tanya jawab, Ustaz ya. Ada waktu sisa dikit. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Semoga harapan seluruh anggota tubuh kita ini bisa menghantar kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ghazali mengatakan mungkin kita akan masuk neraka
gara-gara salah satu anggota tubuh kita ini. Ketika kita lalai maksiat, maka salah satu anggota tubuh kita ini akan menarik kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Monggo kami persilakan kepada hadirin bila ada pertanyaan. Ya, tentu Pak Fred, atau mungkin bisa di sini. Maju ini,